mengalami gangguan jantung. Ini bisa merekam aktivitas jantung ya manusia secara normal maupun keadaan gangguan aritmia. Aritmia artinya apa? Iramanya itu tuh nggak sesuai. Artinya pembengkakan juga bisa, artinya gangguan elektrolit juga bisa dideteksi dari situ. Ya, dengan cara apa? Nanti ritmenya itu akan berubah. Ya, ritmenya. Kan kalau misalnya kita lihat bahwasanya kemarin yang sudah saya ajarkan PQRST, gitu. Oh ternyata gelombang P-nya nggak ada. Berarti dia dari mana asal sumber listriknya, gitu. Oh gelombang QRS-nya melebar. Oh ternyata setelah QRS kayak gitu P-nya itu tuh kembali ke bawah, kayak gitu. Oh ternyata ada banyak P-nya, gitu. Nah kalau misalnya permasalahannya di P, itu berarti dia permasalahan di atrium. Ya. Kalau misalnya permasalahannya di QRS-nya itu tuh melebar dan sebagainya, itu permasalahannya di ventricle. Kalau misalnya ST-nya itu tuh meningkat bagian T-nya, oh itu mengalami iskemik atau kekurangan hipoksia atau dia kematian jaringan di bagian jantung karena adanya penyumbatan atau biasa disebut jantung koroner. Ya, nanti kalian harus lebih banyak belajar tentang itu secara spesifik. Kita mau tes untuk yang normal dulu dan ini pasiennya kita dapatkan yang normal ya. Insya Allah normal ya mas ya. Iya. Ya, nah ini mesin EKG-nya ya. Ini mesin seperti ini. Ada di bawah juga mesin EKG. Kita banyak untuk mesin EKG. Yang pertama kita setelah baca catatan perawatan medis itu tadi, kita persiapkan alat, kita siapkan mesin EKG-nya berfungsi atau tidak. Pertama ketika dicobakan dia akan hidup, tetapi bukan berarti dia nyala. Tapi karena ini prosesnya dia mengecas. Ya. Setelah itu kita pencet bagian powernya, monitornya, ya. Maka dia akan muncul gambar pemasangan bagian. Nah ini adalah pemasangan EKG yang bagian prekordial yang dia sadapannya bipolar. Bipolar dalam artian ini semuanya bipolar, tapi ini yang bagian torak, bagian dada, dan ini bagian ekstremitas ya. Warnanya disesuaikan dari merah, kuning, hijau, dan hitam ya. Merah ini biasanya di bagian R. Kalau misalnya ada tulisannya R berarti dia di tangan kanan, right ya, kanan ya. Kalau misalnya warnanya kuning itu berarti dia di left atau di kiri ya. Ada tulisannya L ya, berarti dia di left. Kalau misalnya dia hijau berarti dia di kaki, foot F tulisannya. Terus yang di kaki sebelah kanan ini hitam, ini adalah netral atau groundnya gitu. Jadi ini tidak berfungsi, hanya untuk menetralkan agar siklus listriknya berputar untuk mendapatkan sadapan unipolar ya. Bisa dipahami untuk yang ekstremitas ya. Selanjutnya untuk yang bagian torak atau bagian dada ya. Nah ini warnanya juga sama, merah, kuning, hijau ada lanjutannya. Merah itu untuk yang C1 interkostal ke berapa? Naruhnya di interkostal ke pemasangannya oke? Keempat atau keberapa? Dibaca aja enggak? Ya? Interkostal ke 4. Bagian sebelah kanan ya. Untuk yang ini interkostal ke 4 sama di bagian sebelah kiri ya, di bagian parasternal ya. Kalau misalnya selanjutnya untuk memasang yang C3, ini kan udah C1 di bagian kanan, C2 di bagian kiri, C3-nya ini kita harus samakan dengan C4. C4 kita pasang dulu di C4 kita pasang dulu di mid clavicula. Setelah itu C3 itu di antara C2 dan C4 pemasangan di tengah-tengahnya. C5 juga sama, kita pasang C6 dulu di interkostal ke-6, baru C5 itu di antara C4 dan C6 ya. Kita mulai langsung praktek saja biar dipaham ya. Setelah disiapkan alatnya, kita cek kondisi mesinnya ya. Setelah itu kita interaksi ke pasien. Assalamualaikum. Dengan Mas siapa Mas? Mas siapa? Yusuf. Yusuf ya, Mas Yusuf. Perkenalkan saya perawat Dian. Saya akan melakukan pemasangan EKG. Tujuannya untuk memeriksa kondisi jantung Mas Yusuf ya, normal atau tidak, atau ada gangguan atau tidak gitu. Ada yang dikeluhkan Mas Yusuf?
Tidak, Pak. Nggak ada ya. Oke. Apakah Mas Yusuf bersedia? Dia, Pak. Ya, baik. Nanti waktunya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit ya. Oke. Setelah itu kita jaga privasi pasien dan kita meminta untuk pasien melepaskan bajunya dan kondisikan pasien itu senyaman mungkin ya. Bisa pakai supin dan kalau bisa sedatar mungkin ya. Nah, nanti kalau misalnya pada saat proses pemasangan jangan bersuara ya ataupun bergerak ya. Sebelumnya mohon maaf apakah menggunakan benda metal atau besi sebelumnya disabuk dan jam tolong dilepas agar nanti tidak mengganggu aktivitas perekaman EKG-nya ya. Jadi apapun itu kalung dan sebagainya ya sabuknya juga dilepas. Oke, sudah ya Mas ya, relax ya. Oke, saya akan siapkan alatnya, dekatkan bengkok ya. Terus setelah itu kita harusnya kita bersihkan dengan menggunakan alkohol terlebih dahulu untuk melakukan disinfektan ya. Setelah kita lakukan disinfektan di bagian tangan misalnya, di bagian dalam ya tangannya yang nanti akan mengenai besinya. Ini mohon maaf, saya taruh sini ya Mas ya. Di bagian kaki juga ya. Bagian dalam. Ya, bagian dalam dan bagian prekordial bagian jantung sebelah yang akan nanti kita akan pasang. Yang nyender. Setelah itu kita oleskan jelinya ya. Jelinya bisa dipasang di bagian besinya atau langsung kita oleskan di bagian tangan dan kakinya. Oke, maaf. Ini sifatnya ada benda cair, jadi pakai air juga bisa. Yang tujuannya adalah untuk menghantarkan listrik jauh lebih mudah. Ya. Jadi nanti kalian tahu alasannya. Gitu kalau nggak ada jeli ya pakai air nggak apa-apa gitu. Ya, yang penting tujuannya untuk memudahkan pada saat memasangnya ya. Setelah itu kita mulai dari sadapan yang bagian ekstremitas dulu ya. Kita mulai pemasangannya dibiasakan untuk urutan yang bagian kanan reknya. Kita olesi jeli yang bagian platnya ya. Kita pasang di bagian tangan sebelah kanan. Terus yang kuning bagian left ya. Kita olesi juga. Ya. Tiduran aja nggak apa-apa diletakkan. Selanjutnya bagian foot atau bagian kaki ya, kita olesi juga. Bagian kiri ya, hitam, itu adalah bagian kanannya. Nempel ya bagian platnya ya, agak dingin ya. Selanjutnya kita pasang di agak sedikit kurang paham. Kita olesi juga di bagian sadapan yang bagian dada juga ya. Ya, bisa. Ini juga memudahkan untuk dilakukan penyekopannya. Kita pasang yang warna merah dulu, interpasta keempat ya. Jadi kita mulai dari ini klavikula, itu di belakangnya itu sudah ada kostate yang pertama ya. Jadi kita mulai langsung 1, 2, 3, 4. Jadi 4 itu di sini. Interkosta jangan di atasnya kostanya, karena kalau di atasnya kostanya nanti ketika dia berbicara atau bernapas akan bergetar. Oke ya. Kita sebelum mengkop itu jangan langsung ditempelkan, ditekan, tapi dipencet dulu ya, biasakan. Terus kalian pasang ya.
mencabutnya juga sama ya, dipencet dulu. Kalau langsung tarik itu langsung akan sakit Ikut. ya. Oke. Setelah itu C2 interkosta keempat sama di bagian sebelah kiri. Setelah itu sebelum kita pasang C3 kita pasang C4 dulu. C4 di interkosta ke 5 mid clavicula 2 4 5 bagian sini. Setelah itu kita antara C4 dan C2 itu adanya C3. Setelah itu untuk memasang C5 dan C6 kita pasang C6 terlebih dahulu. Terlalu jauh. Ini C5, ini C6 ya. C6 itu adalah di bagian mid axilla bagian anterior ya. Sini interkosta ke 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 terus bagian 6. Nah 6 ini karena dia melengkung ke bawah jadi hampir sama seperti C4 ya. Selanjutnya C5 itu di antara C4 dan C6. Oke, Mas siapa tadi namanya lupa? Mas Yusuf. Ya, jangan ada yang menyentuh ya, biar yang rekamannya adalah EKG-nya Mas Yusuf. Tolong jangan bergerak dulu, jangan bersuara ya. Kita mulai untuk perekaman. Kita hanya pencet aja start, bagian start ini ya, bagian start ini ya. Itu sudah langsung melakukan perekaman ya. Kita tunggu sampai dengan selesai ya. Ini lead 1, lead 2 ini sudah kelihatan cukup bagus gambarnya. Jangan gerak dulu ya Mas ya. Kalau misalnya pasien itu bergerak, kalau misalnya getarnya dikit kayak gini nih karena pernafasan, nggak apa-apa ya. Oke, ditunggu bentar, ini belum selesai. Dia akan menghitung dari EKG ini, maka akan terlihat heart rate-nya, PR-nya dan lain sebagainya. Oke. Kalian lihat apakah di sini ada gangguan atau ketidaknormalan atau kesalahan pemasangan ya. Dilihat dari lead 2-nya, nanti kalau misalnya saya akan jelaskan setelah saya membeberkan. Ini kondisinya bagus untuk perekamannya. Setelah itu kita lepaskan ya, kita lepaskan dulu. Saya aja nggak apa-apa Mas, tenang aja ya. Oke, pencet dulu baru tarik ya, pencet baru tarik, pencet. Sakit nggak Mas saya nariknya? Enggak ya? Gatal. Oh, alat dia tuh kayak gimana Mas? Kayaknya Itu berapa lama Pak hilang yang merah-merahnya tuh? ini ya sebentar hilang. Makanya nanti kalau masih ada warna merahnya, kalau pas kalian ujian itu nggak boleh pakai yang sudah ada capnya gitu. Kalau udah hilang nggak apa-apa. Tapi kalau masih kelihatan, saya nggak mau gitu. Kan malah enak Pak. Ya iya buat kalian enak, tapi kalian nanti nggak belajar tentang cara nyari lokasinya ya. Ini boleh nanti ambil tukang, ambil driver, ambil OB gitu. Dari prodi lain juga nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi harus disiapkan ya sebelum ujiannya. Anda copot, Anda tidak bersihkan pasiennya ya. Anda bersihkan di bagian bekas tadi yang sudah dipasang jelinya ya, bagian tangan, bagian kaki ya, dan di bagian dadanya. Sudah Mas Yusuf,
kita sudah selesai melakukan perekaman EKG, ya. Nanti akan dibacakan hasilnya, lakukan terminasi, tutup ya. Oke, udah gitu aja. Bereskan alat. Ya, silakan duduk kembali. Ya, lebih mudah kalian bacanya. Kalau enggak sudah disiapkan di lid 2 ini panjang sampai dengan sini, kalian bisa hitung ya. Kan masih ingat nggak cara ngitungnya waktu itu? Yang pertama dilihat apanya dulu? Kotak. Ya, Kotak besar, kotak besar. Iramanya reguler atau? Irregular. Setelah itu kita baca head rate-nya atau nadinya, ya, dengan menentukan kotak. Pakai kotak kecil aja ya, biar lebih mudah ya. Kalau dia reguler pakai kotak kecil. Kalau irregular ya kita hitung sampai dengan 6 detik ya. Karena ini cuma 3 detik ya, 1, 2, 3, berarti ini dilipatkan ya. R ke R-nya. Kalau ini irregular ya. Tapi kalau reguler kita hitung antara R ke R-nya, kotak kecilnya berapa. Ini ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Berarti berapa? 1500 bagi 21. Berapa? Iya, 1500 bagi 21. 71,4. Ya. Ya, di sini 74 ya, hampir sama, nggak apa-apa gitu. Kan kotaknya kita nggak, di sini head rate-nya terlihat 74 gitu. Ini bisa dibaca dari sini juga. Jadi kalian bisa ngitungnya ya. Setelah head rate-nya kalian lihat bagian P-nya ya, gelombang P-nya. Gelombang P-nya ada nggak kayak gitu. Ya. Ini ada nih gelombang P-nya ya, kecil ya. Gelombang P. Gelombang P jaraknya berapa? Berapa gelombang P? 0,04. 0,04 kan kotak kecil. Jarak P berarti belum ada yang ngerjain ini soal kakinya. Udah kakak. Enggak, udah kok nggak tahu. 0, mana? Ada di PPT kan ada gelombang P itu jaraknya berapa? Iya, benar tuh 0,12. Interval TR berapa? Ya, 0,20. 0,12 sama dengan 0,20. Setelah itu gelombang QRS harus kurang dari 0,12. Paham ya? Ya. Terus apalagi pertanyaan yang di soal selain TR? ST ya. ST-nya itu tuh gelombang T-nya itu tuh berapa ya? Antara 0,12 sampai dengan 0,20. Gelombang T itu di belakang setelah TQR. Ya, S. Nah, di bagian S sama dengan ST intervalnya itu berapa? Di PowerPoint kan ada toh? Iya. Iya, skor normalnya dan sebagainya. Setelah itu apa? Perbandingan ya. Komparasi ada nggak di akhir itu? Ya. Komparasi paham nggak ngitung komparasinya? Jadi kalau misalnya ada P, Q, RS, itu berarti dia 1:1. Ada gelombang P dan diikuti gelombang Q, RS. Itu 1:1. Ya. Kalau misalnya gelombang tidak ada P-nya, berarti dia 0:1. Hanya QRS. Kalau misalnya P-nya banyak, misalnya sampai 3 atau 4, berarti 3:1. Gitu. Ya. Paham nggak? Ya. Kalau misalnya QRS terus kayak gitu baru P, ya berarti 1:3 gitu. Yang belakang itu QRS, yang depan itu P. Paham nggak? Gelombang P itu menggambarkan kontraksi apa? Gelombang A depolarisasi apa? Atrium. QRS itu depolarisasi apa? Ventricle. Kalau gelombang ST itu adalah repolarisasi ventricle. Oke, paham? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jelas? Ya, jadi nanti ujiannya